Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian kami mengenai filosofi pendidikan, yaitu ujian akhir semester 1. Nah, sebelum kami menyajikan hasil ujian kami akan saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggota kami, yang pertama itu saya sendiri, Novadila sebagai moderator, ada Ibu Melisatri Amiza sebagai pemateri, ada Ibu Miftahul Rizky sebagai pemateri, dan ada Ibu Mutia Sarah sebagai pemateri. Baiklah, yang akan menjelaskan untuk soal pertama yaitu saya sendiri. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan untuk soal nomor pertama. Komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Komitmen diri dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan model lingkaran emas seperti berikut, ada why, how, dan what. Yang pertama, why, yaitu menjelaskan tentang tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi. Alasan saya belajar terkait dengan filosofi pendidikan adalah karena dengan mempelajarinya, saya akan mengetahui terkait dengan pekerjaan saya sendiri, yaitu sebagai seorang guru, dan mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika di kelas selama proses pembelajaran. Peranan filosofi pendidikan menjadikan rambu-rambu bagaimana pendidikan dilaksanakan. Filosofi pendidikan mengajarkan setiap guru untuk berpikir kritis dan mendalam tentang sesuatu. Hasil dari pemikiran tersebut akan mengarahkan guru untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Dengan mempelajari filosofi pendidikan, saya akan mengetahui apa yang harus saya lakukan, mengapa saya melakukan hal tersebut, dan bagaimana saya melakukannya. Saya yakin dengan mempelajari filosofi pendidikan akan mengarahkan saya menjadi seorang guru yang dapat menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, saya percaya bahwa saya mampu menjadi seorang guru yang profesional dan mampu memahami kebutuhan peserta didik dengan baik. Yang memotivasi saya untuk mempelajari filosofi pendidikan adalah saya ingin menjadi seorang guru yang dapat dan yang disenangi oleh peserta didik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Peranan guru sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas baik dari soft skill maupun hard skill yang dapat dijadikan bekal dalam kehidupan mereka serta dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta. Yang kedua yaitu mengenai how, yaitu strategi dan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan, strategi yang akan saya lakukan dalam mempelajari filosofi pendidikan adalah satu, mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan dengan baik tanpa tidak hadir. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan secara baik dan optimal. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan sering berdiskusi. Yang keempat, bertanya ketika ada materi yang belum dipahami dengan dosen pengampu. Yang kelima, mencari referensi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari agar lebih paham dan mengerti. Untuk menjalankan strategi tersebut, tentunya saya membutuhkan arahan dan bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah filosofi pendidikan, referensi terkait dengan materi seperti jurnal, website, artikel, buku, dan lain-lain. Lingkungan belajar yang kondusif, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran seperti laptop, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buat langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Langkah-langkah konkret yang akan saya jalankan untuk mencapai tujuan dalam mempelajari filosofi pendidikan adalah dengan mengerjakan mulai dari diri yang ada di LMS, serta membaca materi sebelum mata kuliah dimulai. Memperhatikan dengan serius ketika dosen atau teman-teman sedang menjelaskan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu atau tugas-tugas yang berada di LMS dengan baik dan teliti, serta meningkatkan kemampuan profesional diri sebagai seorang guru dengan meningkatkan keterampilan dalam bidang teknologi, serta keterampilan dalam mendidik sebagai seorang guru yang patut untuk menjadi suri tauladan dari peserta didik.
Waktu yang saya butuhkan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut adalah 1 semester atau selama 16 kali pertemuan, yaitu ketika mata kuliah ini dimulai dengan selesai. Oke, itulah hasil dari presentasi saya. Mungkin ada dari teman-teman yang akan menanggapi dari hasil presentasi saya. Oke, kepada teman-teman, ada yang berikan tanggapan atau saran terhadap dari hasil presentasi saya mengenai soal nomor 1. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh Ibu Mita kepada Ibu Miftahul Rizky. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Sosok Ki Hajar Dewantara bagi saya yaitu sebagai Bapak yang paling mulia, yang menjadi nomor 1 dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Karena jasa-jasanya dalam bidang pendidikan di Indonesia itu begitu tinggi. Pendidikan adalah hal yang sangat penting baginya pada masa itu. Saya benar-benar mengakui bahwa beliau merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Beliaulah yang banyak memberikan sumbangsi dalam pendidikan Indonesia. Beliau mengisyaratkan bahwa guru bukan sekedar mengajarkan keilmuan tertentu, tapi guru juga harus dapat menjadi instrumen perekat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, nilai religiulitas, dan spiritualitas. Selain itu, juga guru harus menjadi tauladan bagi siswa, menjadi orang tua yang selalu membimbing anaknya, menjadi problem solver dalam setiap sumbatan pengetahuan dan wacana bagi orang-orang di sekitarnya. Nilai esensial yang harus tertanam pada seorang guru sebagai sosok guru pendidikan di Indonesia adalah berpikir, berzikir, beramal soleh, serta mengabdi kepada masyarakat. Ki Hajar Dewantara menerapkan pendidikan yang humanis, yaitu memanusiakan manusia yang berbudaya dan berkembang secara kognitif, yaitu daya cipta, afektif, daya rasa, dan konatif, daya karsa. Dengan kata lain, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah to educate the head, the heart, and the hand. Selain itu, dalam ajaran Ki Hajar Dewantara juga dikatakan bahwa guru hendaknya mempunyai ketauladan lebih dulu, baru sebagai fasilitator dalam mengajar. Hal ini dapat saya mengerti dari arti nama Ki Hajar Dewantara yang mempunyai arti bahwa guru yang mengajarkan kebaikan, keluruhan, dan keutamaan. Dan adapun ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal dan menjadi pegangan bagi saya sebagai calon guru yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Apabila hakikat dari semboyan ini benar-benar saya implementasikan dengan baik, maka akan memberikan dampak positif bagi saya, bagi diri saya sendiri, dan generasi bangsa yang akan datang. Tiga semboyan ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai pada siswanya. Nah, dalam hal ini, guru tidak hanya begitu saja mendorong dan mengarahkan siswanya untuk mengetahui nilai-nilai tersebut, tetapi guru juga harus memberikan contoh bagaimana nilai-nilai tersebut tertanam di dalam dirinya. Selain memberi contoh, guru juga mengarahkan nilai-nilai tersebut di tengah-tengah siswa dan memberi motivasi kepada mereka untuk bertindak agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Adapun semboyan lagi yang sangat melekat pada diri saya yaitu asih, asah, dan asuh. Asih adalah mengasihi anak secara psikis agar terbentuk karakter atau jiwa yang saling menyayangi terhadap sesama. Asah adalah menajamkan intelektual atau pola pikir anak agar menjadi manusia yang cerdas dan pintar secara intelektual. Dan asuh adalah pemeliharaan anak secara fisik agar sehat dan kuat jasmaninya. Itulah paparan dari saya terkait pertanyaan nomor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah hasil presentasi dari Ibu.
kita. Apakah dari teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari Ibu kita? Selanjutnya untuk nomor 3 akan dibacakan oleh Ibu Ica kepada Ibu Ica. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di sekolah adalah pada penerapan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pendidik merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, dan juga disesuaikan dengan porsi masing-masing peserta didiknya. Peserta didik tidak dipaksa untuk paham terhadap suatu hal yang sudah susah untuk dipahaminya. Selain itu, dalam kurikulum mereka juga mengimplementasikan Pancasila, di mana disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya meningkatkan kompetensinya, namun juga meningkatkan nasionalisme di sekolah melalui program profil pelajar Pancasila tersebut. Berikut ini adalah semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat begitu melekat di benak saya. Adalah itu Ingarso Song Telodo, Ingmadia Mangunkarso, Huri Handayani. Semboyan tersebut diterapkan oleh guru dalam praktik pembelajarannya, di mana arti dari ketiga semboyan tersebut ialah ketika guru di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan atau dorongan. Demikianlah hasil jawaban dari soal nomor 3. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah itulah hasil presentasi Ibu Ica. Untuk soal nomor 4 dan 5 akan dilanjutkan oleh Ibu Mutiasara. Kepada Ibu Mutiasara, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari UAS saya terkait jawaban nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, penjabaran profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad 21. Sebelumnya, profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, berikut dijelaskan lebih rinci terkait 6 ciri utama pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci pada berkebinekaan global ini adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari gotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dengan regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis adalah
pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis ini yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Elemen yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang original. Nah, untuk perwujudannya, pada pembelajaran saat ini, abad 21, kita mengenal pembelajaran paradigma baru, yang di dalamnya terdapat kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, terdapat satu kegiatan yang dinamakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Nah, selain dari P5 ini, perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad 21 juga dapat dilaksanakan pada saat proses pembelajaran sehari-hari. Seperti sebelum mulai pembelajaran, peserta didik diajak bersama-sama membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, dan mendengarkan pidato singkat dari teman sebaya atau guru di sekolah. Pada saat proses pembelajaran di kelas, peserta didik bekerja dalam kelompok, di mana ini juga dapat mengasah kemampuan gotong royong dari peserta didik, dan di dalam kelompok, peserta didik mengerjakan soal-soal atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Ini juga dapat melatih peserta didik untuk bernalar kritis dan kreatif. Setelah pembelajaran di sekolah, guru juga memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan latihan. Pada saat mengerjakan latihan di rumah, peserta didik akan menyadari bagian mana yang belum dipahami dan bagian mana yang telah ia pahami. Ini juga dapat melatih kemandirian peserta didik. Selain itu, lingkungan sekolah juga diingatkan selalu oleh guru untuk tidak boleh membuli teman. Ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antar peserta didik. Dengan adanya budaya positif seperti tidak saling membuli ini juga dapat mencerminkan bahwa peserta didik sudah belajar menjadi peserta didik yang berkebinekaan global. Nah, itu untuk jawaban UAS nomor 4. Selanjutnya untuk jawaban UAS nomor 5 yaitu strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini menurut saya, dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di sekolah adalah guru menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Hal ini dikarenakan menurut saya pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sudah sangat baik agar pendidikan dapat berpihak kepada murid di pendidikan abad 21 ini. Pada pembelajaran paradigma baru, kita sudah mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran diferensiasi, guru sudah merencanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jika guru benar-benar sudah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid, maka menurut saya ini merupakan suatu perwujudan dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam proses pembelajaran, guru tetap memberikan materi menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, agar pembelajaran dapat mudah diterima oleh peserta didik dan peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik juga harus terus memberikan tuntunan kepada setiap didik secara adil. Dengan pemberian tuntunan kepada peserta didik secara adil, maka peserta didik akan merasa bahwa dirinya diperhatikan dan ia akan berusaha untuk terus belajar walaupun sebelumnya ia merasa hal yang ia pelajari tersebut adalah hal yang sulit. Dan dalam pembelajaran, guru harus terus memberikan suri teladan yang baik kepada peserta didik agar peserta didik mencontoh budi pekerti guru. Dengan budi pekerti guru yang baik, maka peserta didik akan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Mungkin sekian jawaban UAS saya untuk nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu Mutia Sarah. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok
kami, yaitu kelompok 2. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Kami yakin wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.